Warung ayam bakar itu masih buka sampai sekarang. Ayamnya masih dibakar, pembelinya masih datang. Tapi warga Cirebon tahu satu hal. Rezeki yang pernah mengalir deras di sana dibayar dengan satu nama yang kini tak pernah disebut lagi. Selamat datang di Jagat Demit. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Warung itu sebenarnya tidak punya nama yang jelas. Tidak ada papan besar, tidak ada spanduk mencolok. Hanya tulisan kecil yang mulai pudar, terkena matahari dan asap bakaran. Ayam bakar, berdiri di pinggir jalan Cirebon yang biasa saja. Di antara bengkel tua dan rumah yang catnya mengelupas. Warung itu awalnya nyaris tak dilirik. Orang-orang mengira itu cuma usaha sambilan. Satu dari sekian banyak warung yang hidup segan mati tak mau. Tapi entah sejak kapan, warung kecil itu mulai jadi bahan omongan. Awalnya cuma soal antrean. Setiap sore, menjelang maghrib, motor-motor mulai berjejer. Mobil berhenti, sembarangan. Asap bakaran mengepul tebal. Tapi bukan asap biasa, baunya tajam, manis. Dan anehnya bikin perut rasa kosong walau baru makan. Orang-orang berdiri sabar. Tak jarang, rela menunggu lama. Padahal, ayam bakar di Cirebon bukan barang langka. Di mana-mana, ada. Tapi yang satu ini, kata mereka, beda. Aneh ya? Gumam seorang ibu saat menunggu giliran, baru buka, tapi rame terus. Yang lain cuma mengangguk, seolah tak mau terlalu banyak bicara. Di tempat seperti itu, obrolan sering berhenti di tengah, digantikan tatapan yang sama simak penuh tanda tanya. Aku sendiri pertama kali dengar namanya, bukan dari pemiliknya. Nama itu muncul dari percakapan orang-orang, dari tukang parkir, dari pedagang sebelah, dari pembeli yang sudah beberapa kali datang. Mereka menyebutnya dengan nada akrab, seolah sudah lama kenal. Warungnya Bunda Lucy. Mas, itu loh, yang ayamnya cepat habis. Bunda Lucy, nama itu terdengar hangat. Terlalu hangat untuk warung yang suasananya, entah kenapa, bikin bulu kuduk kadang berdiri tanpa alasan. Orangnya ramah, kata orang, selalu tersenyum. Kalau kehabisan ayam, ia minta maaf sambil tertawa kecil. Kalau pembeli nunggu lama, ia bilang, sabar ya nak, biar matengnya pas. Tidak ada kesan mencurigakan. Justru, sebaliknya, banyak yang bilang jarang ada penjual sebaik itu. Namun, dari hal-hal kecil, omongan mulai tumbuh. Dulu dia siapa sih? Tanya seorang bapak di warung kopi seberang jalan. Katanya pendatang. Jawab yang lain. Sempat susah juga hidupnya. Kalimat itu sering diikuti jeda. Jeda yang panjang. Seolah semua orang sama-sama sadar. Perubahan itu terlalu cepat untuk dianggap wajar. Baru beberapa bulan, warung kecil itu sudah direnovasi. Meja bertambah, kursi diganti, dinding dicat ulang. Semua terlihat rapi, bersih, dan terlalu siap. Modalnya dari mana ya? Seseorang berbisik pelan. Tidak ada yang menjawab. Karena pertanyaan semacam itu, kalau dijawab, bisa jadi doa buruk. Sore hari, saat langit mulai menguning, suasana warung selalu sama. Ramai, panas, dan penuh suara. Tapi di balik riuh itu, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik asap bakaran. Seperti ada cerita yang belum selesai, tapi dipaksa diam. Beberapa warga mulai menghitung-hitung. Ayam datang tiap pagi. Banyak, tapi habisnya terlalu cepat. Uang mengalir deras. Tak pernah terdengar Bunda Lucy mengeluh rugi. Bahkan, saat harga ayam naik, warungnya tetap buka, tetap ramai. Rezekinya lancar banget, kata seorang tetangga dengan senyum tipis. Kayak ada yang bantu. Kalimat itu meluncur ringan, tapi setelahnya selalu ada tawa kecil yang terdengar dipaksakan. Tawa orang-orang yang tidak yakin. Apakah mereka sedang bercanda atau sedang mengakui sesuatu yang seharusnya tidak diucapkan? Warung kecil itu, pelan-pelan, bukan lagi sekadar tempat makan. Ia jadi titik kumpul cerita. Setiap orang punya versi sendiri. Ada yang bilang, ayamnya pakai bumbu turun-temurun. Ada yang bilang Bunda Lucy pintar menarik hati pembeli. Tapi ada juga yang mulai bicara dengan suara diturunkan. Kalau lewat malam-malam, kadang masih nyala, kata seorang pemuda. Padahal tutupnya sore kan? Iya, tapi lampunya hidup, bau bakaran masih kecium. Tidak ada tuduhan, film edap, hanya omongan yang menggantung di udara. Seperti asap yang tak mau hilang walau angin bertiup. Dan sejak saat itu, warung kecil itu tak pernah lagi dianggap biasa. Ia sudah berubah menjadi cerita. Cerita yang tumbuh dari deses-deses, dari rasa iri, dari kekaguman, dan dari ketakutan yang belum punya bentuk. Di Cirebon,
Orang percaya, kalau terlalu banyak orang membicarakan satu tempat, berarti tempat itu sedang menyimpan sesuatu. Dan warung ayam bakar Bunda Lucy baru saja memulai bisikannya. Nama Bunda Lucy itu sendiri sebenarnya tidak pernah diumumkan secara resmi. Tidak ada papan nama bertuliskan warung ayam bakar Bunda Lucy. Nama itu lahir dari kebiasaan warga memanggilnya begitu saja, seolah sudah kesepakatan bersama yang tak pernah dibicarakan. Dari mulut ke mulut, dari pembeli ke pembeli, dari tetangga ke tetangga. Bundanya baik, ya, kata seorang ibu suatu sore. Lucy-nya itu, sahut yang lain pelan. Sejak saat itu, nama itu melekat. Dalam cerita warga, Bunda Lucy digambarkan sebagai sosok yang hangat. Perempuan parubaya, tubuhnya berisi, wajahnya selalu tampak lelah tapi jarang tanpa senyum. Ia sering menyapa lebih dulu, memanggil pembeli dengan sebutan Nak atau Mas, seakan semua orang adalah keluarga. Banyak yang bilang, datang ke warung itu bukan cuma buat makan, tapi buat merasa diterima. Kalau lagi sepi, diajak ngobrol, cerita seorang tukang ojek, nanyain kabar, nanyain kerjaan, jarang pedagang, kayak gitu. Tapi di balik keramahan itu, warga juga menyimpan rasa penasaran. Tidak sedikit yang mencoba mengingat-ingat, sejak kapan Bunda Lucy tinggal di situ. Anehnya, tak ada yang benar-benar tahu, seolah ia muncul begitu saja bersama warung kecilnya. Dulu rumah itu kosong, ujar seorang tetangga lama. Tiba-tiba ditempati, terus buka warung. Ada yang bilang Bunda Lucy pendatang dari luar kota. Ada juga yang bilang ia asli Cirebon tapi lama merantau. Semua versi terdengar masuk akal, tapi tak satu pun bisa dipastikan. Saat ditanya langsung, Bunda Lucy selalu menjawab singkat sambil tersenyum. Cuma orang biasa, ikut suami dulu ke sana-sini. Jawaban itu tak pernah dikembangkan. Dan entah kenapa, orang-orang merasa tak enak untuk bertanya lebih jauh. Cerita lain yang sering beredar adalah soal masa lalunya yang sulit. Beberapa warga mengaku pernah mendengar bahwa dulu Bunda Lucy hidup serba kekurangan. Pernah jualan kesil kosilen, pernah numpang tinggal, bahkan pernah terlilit utang. Cerita-cerita itu membuat banyak orang merasa simpati. Pantes sekarang rezekinya bagus, kata seseorang. Udah lama diuji. Kalimat itu biasanya diakhiri anggukan pelan, seolah semua sepakat bahwa penderitaan masa lalu adalah tiket sah menuju kelimpahan hari ini. Tapi tidak semua warga memaknainya dengan rasa syukur. Ada juga yang mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Bunda Lucy menatap saat warung terlalu ramai. Tatapannya kadang kosong, kadang terlalu fokus ke satu titik, seperti sedang menghitung sesuatu yang tak terlihat. Atau kebiasaannya masuk ke bagian belakang warung terlalu lama, lalu kembali dengan wajah yang berubah lebih pucat, tapi senyumnya tetap terpasang. Kamu perhatiin gak? Bisik seorang pedagang sayur. Kenapa? Kalau sore tertentu, mukanya beda. Tidak ada yang berani menyimpulkan apa-apa. Karena di kampung itu, menilai orang terlalu jauh bisa jadi bumerang. Lagi pula, Bunda Lucy dikenal dermawan. Sesekali ia membagi ayam sisa ke tetangga, membantu warga yang kesusahan, bahkan ikut urunan kalau ada yang sakit atau meninggal. Orangnya baik, kata banyak orang. Kalimat itu diulang-ulang, seperti mantra penenang. Namun justru karena itulah cerita tentang Bunda Lucy terasa ganjil. Terlalu sempurna. Sosok yang muncul dalam cerita warga bukan manusia dengan celah, melainkan figur yang nyaris tanpa celah. Dan biasanya, warga percaya manusia seperti itu selalu menyimpan sesuatu di baliknya. Kalau orang kebanyakan baik, ujar seorang lelaki tua di pos ronda suatu malam, biasanya lagi nutupin sesuatu. Tak ada yang menyahut. Angin lewat, membawa bau ayam bakar dari kejauhan. Nama Bunda Lucy kembali melayang di udara. Disebut pelan, nyaris berbisik. Bukan sebagai pujian, bukan juga tuduhan. Hanya rasa ingin tahu yang mulai bercampur dengan kegelisahan. Dan sejak itu, sosok Bunda Lucy tak lagi hanya dikenal sebagai penjual ayam bakar. Ia berubah menjadi cerita. Cerita yang hidup di kepala warga. Cerita yang terus berkembang, menunggu waktu untuk memperlihatkan wajah aslinya. Ada satu hal yang paling sering dibicarakan warga setiap kali menyebut warung itu. Bahkan lebih sering daripada membicarakan sosok Bunda Lucy sendiri. Bukan soal ramahnya, bukan soal warungnya yang makin besar, tapi satu kenyataan yang terus terulang dan tak pernah berubah. Ayam bakarnya selalu habis sebelum maghrib. Bukan sesekali, bukan kebetulan. Hampir setiap hari. Sejak lewat asar, orang-orang sudah mulai berdatangan. Ada yang baru pulang kerja, ada yang sengaja datang lebih awal karena takut kehabisan. Mereka duduk, berdiri, bahkan rela menunggu sambil sesekali melirik ke panggangan.
Ayam-ayam itu berjejer, dilumuri bumbu kecoklatan, meneteskan lemak ke bara api, mengeluarkan asap tebal yang baunya tidak seperti ayam bakar pada umumnya. Baunya menusuk, bukan cuma wangi, tapi berat, manis, gurih, dan entah kenapa terasa dalam. Seperti bukan cuma mengisi hidung, tapi juga masuk ke kepala. Baru lewat sini aja, langsung lapar, kata seseorang sambil tertawa kecil. Yang lain menimpali. Iya, padahal tadi habis makan. Kalimat-kalimat seperti itu terdengar biasa. Tapi kalau dipikir-pikir, hampir semua orang yang datang berkata hal yang sama. Seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk mengakui bahwa ayam bakar itu punya daya tarik yang sulit dijelaskan. Menjelang maghrib, suasana mulai berubah. Bunda Lucy tampak lebih sering menoleh ke panggangan, menghitung sisa ayam dengan mata. Tangannya tetap bekerja, tapi gerakannya sedikit lebih cepat. Beberapa kali ia berkata dengan suara lembut tapi tegas, "Sebentar lagi, habis ya nak." Dan benar saja, selalu habis. Kadang tinggal 1 atau 2 ekor. Kadang benar-benar kosong. Panci saus tinggal kerak, panggangan tinggal bara. Pembeli yang datang terlambat hanya bisa menghela napas. Lagi-lagi habis, keluh seorang pemuda. "Dari tadi gua bilang datangnya jangan kesorean," jawab temannya. Yang aneh, tak pernah terlihat raut kecewa di wajah Bunda Lucy. Ia minta maaf, tapi matanya tenang. Tidak panik, tidak gelisah. Seolah sudah tahu persis kapan semua itu akan berakhir. "Besok datang lebih awal ya," katanya sambil tersenyum. Warga mulai bertonu tanya dalam hati. Ayam sebanyak itu habis setiap hari. Tidak pernah sisa, tidak pernah terlihat basi. Tidak pernah terdengar Bunda Lucy mengeluh rugi. Bahkan saat hujan deras atau hari sepi di warung lain, warung ayam bakar itu tetap dikerubungi orang. "Ini ayamnya apa? Pakai apa sih?" Celetuk seseorang setengah bercanda. Bunda Lucy hanya tertawa kecil. "Hei Nayat." Jawaban itu membuat orang lain ikut tertawa. Tapi tawa itu cepat reda, digantikan rasa ganjil yang tak bisa dijelaskan. Karena di benak beberapa warga, niat saja rasanya tak cukup untuk menjelaskan fenomena itu. Ada pula cerita-cerita kecil yang beredar tentang orang yang niat makan di tempat lain, tapi entah kenapa motornya belok sendiri ke warung itu. Tentang pembeli yang merasa gelisah kalau belum makan ayam bakar Bunda Lucy hari itu. Bahkan ada yang bilang, kalau sudah mencium baunya, susah untuk mundur. "Kayak ditarik," ujar seorang pedagang. "Ditahan perut, atau ditahan apa?" sahut temannya pelan. Kalimat itu diucapkan sambil tertawa, tapi mata mereka tak ikut tertawa. Menjelang maghrib, saat azan mulai terdengar dari kejauhan, warung itu sering sudah bersih. Terlalu bersih, seolah tak pernah ada keramaian. Padahal beberapa menit sebelumnya penuh sesak. Uang terkumpul, dan Bunda Lucy berdiri sebentar, menatap panggangan yang sudah dingin. Beberapa warga yang lewat melihatnya seperti sedang menghitung sesuatu dalam diam. Bukan wong, bukan stok, tapi sesuatu yang lebih tak kasat mata. "Setiap hari begitu," kata seorang tetangga. "Selalu pop, selalu habis sebelum maghrib." Dan di kampung itu, orang-orang percaya kalau sesuatu selalu terjadi terlalu tepat, terlalu teratur, terlalu sempurna. Biasanya bukan kebetulan. Ayam bakar yang selalu habis sebelum maghrib itu bukan lagi sekadar tanda laris. Ia mulai dianggap sebagai pertanda bahwa warung itu tidak bekerja sendirian. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia merayap pelan, hampir tak terasa, sampai suatu hari warga sadar bahwa hidup Bunda Lucy sudah sangat berbeda dari saat pertama warung itu berdiri. Semua bermula dari hal-hal kecil yang terlihat wajar, lalu berkembang menjadi sesuatu yang sulit diabaikan. Awalnya hanya perabot, meja warung yang dulu kayunya kusam diganti yang lebih tebal dan mengilap. Kursi plastik diganti kursi kayu yang kokoh. Atap diperbaiki, dinding dicat ulang dengan warna cerah. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat orang berkata, "Wah, maju juga ya warungnya." Bunda Lucy menjalaninya dengan wajah ringan. Tidak pema, tidak banyak cerita. Kalau ada yang memuji, ia hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Alhamdulillah, rezeki anak-anak yang beli." Namun lama-lama, perubahan itu menjalar ke hal lain. Sebuah motor baru terparkir di depan rumahnya. Lalu berganti mobil bekas, tapi masih bagus. Emas di pergelangan tangannya terlihat lebih tebal dari sebelumnya. Dan yang paling mencolok, uang seolah tak pernah jadi masalah baginya. Kalau rezeki lagi lancar, jangan lupa berbagi, katanya suatu sore sambil menyelipkan uang ke tangan. Seorang tetangga yang anaknya sakit, kebaikan itu membuat banyak orang menutup mata. Kekayaan yang datang cepat terasa lebih mudah diterima
Kalau dibungkus dengan sedekah dan senyum, Bunda Lucy mulai dikenal bukan hanya sebagai penjual ayam bakar, tapi sebagai orang berada yang tetap rendah hati. Ia sering mentraktir warga, membagi ayam bakar sisa tanpa hitung-hitungan, ikut urunan setiap ada hajatan atau musibah. Nama Bunda Lucy disebut dengan nada kagum. Beberapa orang bahkan mulai menjadikannya contoh. Lihat tuh, kata seorang ibu, usaha kecil, tapi niatnya bagus. Hasilnya juga bagus. Bunda Lucy menikmati semua itu. Terlihat jelas dari caranya berjalan, dari tawanya yang lebih lepas, dari matanya yang berbinar, setiap kali warung dipenuhi pembeli. Ia tidak lagi terlihat terburu-buru atau cemas seperti di awal. Seolah hidupnya akhirnya berada di jalur yang benar. Kadang, ia duduk di kursi depan warung, mengamati antrean dengan napas panjang, wajahnya dipenuhi rasa puas. Seperti orang yang lama berlari dan akhirnya sampai di tujuan. Capek, tapi seneng, katanya pada seorang pelanggan tetap. Capeknya terbayar ya bun? Iya, jawabnya pelan. Akhirnya terbayar. Kalimat itu terdengar biasa, tapi bagi beberapa warga, ada nada lain di dalamnya. Nada yang terlalu dalam untuk sekadar ungkapan syukur. Malam hari, rumah Bunda Lucy tampak lebih hidup. Lampu menyala terang. Televisi baru terdengar sampai luar. Kadang terdengar suara tawa. Tetangga melihatnya sebagai tanda keberhasilan. Tidak ada yang curiga. Karena siapa yang tidak bahagia saat hidupnya berubah drastis ke arah yang lebih baik. Namun di balik senyum dan kedermawanan itu, ada satu hal yang mulai diperhatikan oleh segelintir orang. Setiap kali uang masuk banyak, setiap kali warung terasa lebih ramai dari biasanya. Bunda Lucy justru terlihat lebih sering menyendiri. Ia masuk ke kamar lebih awal, atau duduk lama di belakang warung. Sendirian, tanpa bicara. Orang kalau senang harusnya rame, bisik seorang tetangga. Dia kok malah sering diem. Tak ada yang berani menyimpulkan apa-apa. Karena fase ini adalah fase yang disukai semua orang. Fase ketika cerita tentang Bunda Lucy masih dipenuhi rasa iri, yang halus, dan kekaguman yang tulus. Di mata warga, ia sedang berada di puncak, menikmati hasil jerih payahnya, menikmati kekayaan yang datang setelah lama hidup susah. Dan seperti kebanyakan orang yang baru saja mencicipi manisnya rezeki, Bunda Lucy terlihat ingin mempertahankannya selama mungkin. Tanpa sadar, di fase inilah ia paling jauh dari kewaspadaan. Karena ketika seseorang terlalu larut dalam rasa cukup, ia sering lupa bahwa tidak semua rezeki datang tanpa hitungan. Dan di Cirebon, orang-orang tua percaya, kenikmatan yang datang terlalu deras, biasanya sedang menunggu waktu untuk menagih. Di tengah semua cerita tentang ramainya warung dan derasnya rezeki, ada satu sosok yang nyaris tak pernah dibicarakan dengan suara lantang. Bukan karena tak terlihat, justru karena selalu ada. Seorang anak perempuan, tubuhnya kurus. Kulitnya lebih gelap dari anak-anak lain seusianya, dan matanya hampir selalu menunduk. Warga mengenalnya bukan dengan nama, hanya dengan sebutan, anak tirinya Bunda Lucy. Anak itu sering terlihat di sekitar warung. Kadang menyapu lantai, kadang mengelap meja, kadang mondar-mondir, membawa piring kotor ke belakang. Geraknya patuh, nyaris tanpa suara. Kalau dipanggil, ia datang. Kalau disuruh, ia menggang, tidak pernah membantah. Tidak pernah terlihat bermain seperti anak-anak lain. Anaknya pendiam, ya? Kata seorang pembeli suatu sore. Iya, jawab yang lain pelan. Jarang senyum. Bunda Lucy sendiri jarang menyebut anak itu dalam obrolan. Kalau ada yang bertanya, ia hanya menjawab singkat. Anak di rumah. Tidak ada nada bangga, tidak juga nada kesal. Seolah anak itu bagian dari perabot warung. Ada tapi tak perlu diperhatikan lebih jauh. Warga mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Setiap kali warung ramai, anak itu justru terlihat semakin murung. Ia sering berdiri di sudut, menatap panggangan dari jauh, matanya kosong. Seolah suara tawa dan obrolan pembeli tak sampai ke telinganya. Pernah suatu kali seorang ibu mencoba mengajaknya bicara. Kamu sekolah di mana, nak? Anak itu terdiam lama, lalu menjawab pelan, hampir tak terdengar. Di rumah. Jawaban itu membuat si ibu tertegun. Sebelum sempat bertanya lagi, Bunda Lucy sudah memanggil dari belakang. Suaranya terdengar lebih keras dari biasanya. Anak itu langsung beranjak, kepalanya makin tertunduk. Beberapa tetangga juga sering melihat anak itu membawa barang ke gudang belakang saat senja. Bukan sekali dua kali. Hampir setiap sore menjelang maghrib, ia disuruh masuk ke bagian warung yang jarang dimasuki orang lain. Kadang membawa bungkusan, kadang hanya sebuah baskom, kadang kembali dengan wajah pucat. Kok anak kecil disuruh ke situ? Bisik seorang pedagang. Katanya bantu-bantu, jawab yang lain. Meski nadanya ragu, ada pula yang memperhatikan bikas-bikas aneh,
di tubuh anak itu. Lebam kecil di lengan, goresan di kaki. Saat ditanya, ia hanya menggeleng. Tidak menangis, tidak mengeluh. Justru itu yang membuat orang merasa tidak enak. Anak kalau dipukul biasanya nangis, ujar seorang bapak. Ini kok diam aja. Bunda Lucy sendiri tampak jarang menunjukkan kedekatan. Ia tidak memarahi anak itu di depan umum, tapi juga tidak memeluk atau mengelus kepalanya. Hubungan mereka terlihat formal, seperti antara majikan dan pembantu kecil. Beberapa warga mulai menyadari, tak pernah sekalipun mereka melihat Bunda Lucy menggandeng tangan anak itu saat berjalan. Yang paling mengganggu adalah sorot mata anak itu setiap kali maghrib tiba. Saat azan berkumandang dan warung mulai sepi, ia terlihat gelisah. Tangannya sering diremas sendiri. Napasnya cepat. Siala ayat, ada sesuatu yang akan terjadi setelah itu. Pernah seorang tetangga melihatnya duduk sendirian di belakang warung, memeluk lutut. Bibirnya bergerak-gerak, seperti berdoa atau berbisik pada dirinya sendiri. Saat disapa, ia tersentak kaget, lalu cepat berdiri. "Kenapa, nak?" "Enggak apa-apa," jawabnya cepat. Terlalu cepat untuk anak seusianya. Sejak itu, cerita tentang anak tiri Bunda Lucy mulai menyelinap ke dalam obrolan warga. Tidak terbuka. Hanya kalimat-kalimat pendek yang diselipkan di antara topik lain. Kasihan ya anaknya. Tapi jangan ikut campur. Karena semua orang tahu, ada garis tak terlihat yang sebaiknya tidak dilangkahi. Namun rasa kasihan itu terus tumbuh, berubah menjadi kegelisahan. Anak itu terlalu sering terlihat murung di tengah limpahan rezeki yang dinikmati Bunda Lucy. Seolah kebahagiaan di warung itu tidak dibagi rata. Dan di kampung itu, orang-orang percaya kalau ada satu orang dalam rumah yang selalu terlihat sedih tanpa sebab, biasanya dialah yang paling banyak memikul sesuatu. Sesuatu yang belum dimengerti warga saat itu. Sesuatu yang kelak akan menjelaskan kenapa rezeki Bunda Lucy terasa begitu mahal. Bau itu tidak muncul setiap hari. Justru karena jarang, ia jadi mudah diingat. Pertama kali tercium, orang-orang mengira itu hanya sisa bakaran ayam yang terlalu lama. Tapi lama-kelamaan, warga mulai bisa membedakannya. Ini bukan bau gosong, bukan pula bau bumbu. Ada rasa besi di hidung, tajam, menusuk, dan membuat dada terasa sesak tanpa alasan jelas. "Nyium gak?" bisik seorang tetangga suatu malam. "Nyium apa?" "Itu kayak bau darah." Kalimat itu langsung berhenti di situ. Tak ada yang berani melanjutkan. Karena bau semacam itu seharusnya tidak ada di warung ayam bakar. Bau anyir itu biasanya datang setelah maghrib, saat warung sudah tutup dan jalan mulai sepi. Lampu-lampu rumah warga banyak yang padam, tapi lampu di warung Bunda Lucy sering masih menyala. Tidak terang, hanya cukup untuk terlihat dari kejauhan. Dari luar tampak sepi, tapi orang-orang yang peka tahu ada aktivitas di dalam. Kadang terdengar suara pintu belakang dibuka, kadang suara barang diseret perlahan. Cedak, seolah sengaja dibuat pelan agar tak menarik perhatian. Warga yang rumahnya berdekatan mulai terbiasa terbangun di tengah malam tanpa tahu sebabnya. "Aneh," kata seorang ibu. "Jam segitu kok masih bangun?" Ada juga yang mengaku melihat bayangan bergerak di balik tirai dapur. Bayangan tubuh orang dewasa. Dan satu lagi yang lebih kecil. Bayangan itu bergerak masuk ke bagian belakang, ke arah gudang yang sejak awal jarang dibuka saat siang hari. Gudang itu memang selalu tertutup. Pintu kayunya kusam, gagangnya berkarat. Saat siang, tempat itu seperti tak pernah ada. Tapi malam hari, justru dari sanalah bau anyir itu paling kuat tercium. "Kalau lewat depan situ malam-malam," ujar seorang pemuda. "Rasanya pengen cepat-cepat pergi." Beberapa warga mencoba menenangkan diri dengan logika. Mungkin Bunda Lucy menyiapkan bumbu, mungkin memotong ayam untuk esok hari. Tapi logika itu mulai runtuh ketika bau anyir bercampur dengan aroma kemenyan yang samar. Tidak selalu ada, tapi cukup sering untuk disadari. Dan setiap kali bau itu muncul, anak tiri Bunda Lucy tidak terlihat keesokan harinya. Buckenham hanya lebih pendiam dari biasanya. Matanya sembab, wajahnya pucat, seolah semalaman tidak tidur. Pernah suatu pagi, seorang tetangga melihat anak itu duduk di depan warung, menatap tanah. Tangannya gemetar kecil. Ketika disapa, ia hanya mengangguk tanpa menoleh. "Kamu sakit?" Anak itu menggeleng. "Kurang tidur." Ia terdiam. Jawaban-jawaban itu cukup untuk membuat hati orang dewasa terasa tidak enak. Aktivitas tengah malam itu semakin sering. Bukan setiap hari, tapi mengikuti pola tertentu. Biasanya saat warung sangat ramai di siang hari. Saat uang masuk lebih banyak dari biasanya. Saat Bunda Lucy terlihat sangat senang. "Kayaknya habis ramai gede," ujar seorang pedagang. "Iya,
Biasanya malamnya bau lagi. Kalimat itu diucapkan lirih, nyaris berbisik. Karena ada kesadaran bersama bahwa menghubungkan dua hal itu bukan ide yang baik. Beberapa warga tua mulai gelisah. Mereka yang sudah lama hidup di Cirebon mengenal tanda semacam itu. Bau anyir yang datang tanpa sebab, aktivitas malam yang disembunyikan, rezeki yang naik terlalu cepat. Semua itu bukan cerita baru. Kalau malam ada bau, jangan keluar rumah. Pesan seorang nenek pada cucunya. Kenapa? Mbah, pokoknya jangan. Bunda Lucy sendiri, keesokan paginya, selalu terlihat normal. Bahkan lebih cerah dari biasanya. Ia menyapa tetangga, membuka warung, menyiapkan ayam seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak ada bekas kelelahan, tidak ada tanda begadang. Justru anak tirinya yang terlihat seperti bayangan. Bergerak, tapi seperti tidak sepenuhnya hadir. Suatu malam, seorang warga memberanikan diri mengintip dari kejauhan. Ia melihat pintu gudang terbuka sedikit. Lampu redup menyala di dalam. Ada suara seperti orang berbisik. Bukan satu, lebih dari satu. Tapi saat ia mencoba mendekat, bau anyir itu tiba-tiba menyengat kuat, membuat kepalanya pusing dan kakinya gemetar. "Nggak kuat," katanya kemudian. Kayak disuruh balik. Sejak itu, tidak ada lagi yang mencoba mencari tahu. Bau anyir dan aktivitas tengah malam itu menjadi rahasia bersama. Semua orang tahu, tapi berpura-pura tidak. Semua mencium, tapi tak pernah menunjuk sumbernya. Dan di balik semua itu, warung ayam bakar Bunda Lucy tetap buka setiap pagi, tetap ramai setiap sore, tetap habis sebelum maghrib. Seolah malam dan siang adalah dua dunia berbeda yang tak saling bersentuhan. Seolah bau anyir itu bukan peringatan, melainkan bagian dari kesepakatan yang tak pernah diucapkan di Cirebon. Orang-orang percaya, kalau suatu tempat mulai hidup di malam hari dengan cara yang tak wajar, berarti ada sesuatu yang sedang diberi makan. Dan bau anyir itu bukan sisa bakaran ayam. Hilangnya anak tiri Bunda Lucy tidak terjadi dalam satu malam. Tidak ada teriakan, tidak ada kabar orang hilang, tidak ada warga yang langsung sadar bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Justru karena itulah, peristiwa ini terasa jauh lebih menakutkan. Ia menghilang perlahan, seperti asap yang tipis. Sampai akhirnya orang-orang baru sadar bahwa sosok itu benar-benar tak ada lagi. Awalnya hanya soal jarang terlihat. Anak itu masih ada, masih terlihat menyapu atau membawa piring. Tapi kehadirannya semakin singkat. Kalau dulu ia hampir seharian di warung, kini hanya muncul sebentar. Pagi terlihat, siang menghilang, sore tak muncul sama sekali. Warga mulai saling bertukar pandang. Tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Kok sekarang jarang kelihatan? Mungkin lagi capek. Jawaban itu terdengar wajar. Terlalu wajar untuk diperdebatkan. Beberapa hari kemudian, anak itu hanya terlihat pagi-pagi sekali. Duduk di depan warung dengan mata kosong, lalu masuk ke dalam sebelum pembeli datang. Saat siang dan sore, warung tetap ramai, tapi sosok kecil itu seperti ditiadakan. Tidak ada yang menyapu. Tidak ada yang mondar-mondir di dapur. Seolah perannya sudah digantikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Aneh ya, bisik seorang ibu. Biasanya dia bantu-bantu. Nama anak itu pun tak pernah disebut. Karena memang sejak awal, tak ada yang benar-benar tahu namanya. Ia selalu disebut anak tirinya. Dan kini, bahkan sebutan itu mulai kehilangan wujud. Suatu sore, seorang pembeli memberanikan diri bertanya, "Bun, anaknya kemana? Yang sering bantu itu?" Bunda Lucy tidak langsung menjawab. Tangannya tetap mengipasi bara, matanya menatap ayam di panggangan. Lalu, tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Pulang ke kampung bapaknya." Jawaban itu singkat. Terlalu singkat, tapi diucapkan dengan nada tenang, seolah sudah disiapkan sejak lama. "Ya," sambung Bunda Lucy sambil tersenyum, "biar hidupnya lebih baik." Tidak ada yang berani menyusul pertanyaan setelah itu. Karena di kampung itu, bertanya terlalu jauh soal urusan keluarga orang lain dianggap tidak sopan. Tapi, sejak hari itu, warga mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya terabaikan. Tak ada yang pernah melihat anak itu membawa tas. Tak ada yang melihatnya pamit. Tak ada yang tahu kapan ia pergi. Tidak ada satupun cerita tentang kendaraan yang menjemput atau saudara yang datang. Anak itu seolah lenyap begitu saja, menyisakan ruang kosong yang aneh di sudut warung. Malam-malam setelahnya, bau anyir justru semakin sering tercium. Lebih lama, kadang sampai menjelang subuh. Tapi kini, tidak ada lagi bayangan tubuh kecil yang terlihat bergerak di balik tirai dapur. Hanya satu bayangan besar, bergerak sendiri.
beberapa tetangga mulai merasa bersalah. Mereka mengingat-ingat wajah anak itu, tatapan matanya, caranya selalu menunduk. Dan perasaan tidak enak yang dulu hanya sekilas, kini berubah menjadi beban di dada. Kita dulu, kenapa nggak nanya beneran ya? Mau nanya apa? Toh bukan anak kita. Jawaban itu pahit, tapi jujur. Hari-hari berlalu, minggu berganti. Anak itu tak pernah muncul lagi. Warga mulai membiasakan diri dengan ketiadaannya. Seperti membiasakan diri dengan lubang di jalan awalnya menghindar. Lama-lama hafal. Yang aneh, justru setelah anak itu tak ada, warung Bunda Lucy semakin ramai. Antrean lebih panjang. Ayam semakin cepat habis. Uang semakin deras mengalir. Bunda Lucy terlihat lebih ringan, lebih segar, seolah beban lama telah dilepaskan. Namun, ada perubahan kecil yang hanya disadari oleh orang-orang tertentu. Setiap maghrib, Bunda Lucy kini selalu berhenti bekerja sejenak. Ia menatap kosong ke arah gudang belakang. Bibirnya bergerak, seperti sedang menghitung atau mengingat sesuatu. Lalu ia menarik napas panjang dan kembali tersenyum pada pembeli. Seorang warga tua pernah berkata pelan di pos ronda, kalau orang bilang anaknya pulang kampung, tapi nggak ada satupun yang tahu kampungnya di mana. Biasanya bukan pulang, tak ada yang menyahut. Karena semua orang tahu, arah pembicaraan itu berbahaya. Tidak ada laporan, tidak ada penyelidikan, tidak ada jejak. Hilangnya anak tiri Bunda Lucy tertelan oleh kesibukan, oleh rasa sungkan, oleh ketakutan yang tak pernah diakui. Ia menjadi cerita setengah jadi yang hanya dibicarakan lewat tatapan dan bisikan Don di Cirebon. Orang-orang percaya ada jenis kehilangan yang memang tidak ingin ditemukan. Karena kalau terlalu dalam dicari, yang muncul bukan jawaban, tapi penyesalan yang datang terlambat. Anak itu hilang secara perlahan. Dan bersama hilangnya, sesuatu yang lain tumbuh semakin kuat di balik warung ayam bakar itu. Terbongkarnya ritual. Itu bukan karena ada yang sengaja membongkar. Tidak ada warga yang berani menggerebek. Tidak ada tokoh yang datang membawa bukti. Ia terbuka dengan caranya sendiri. Pelan, lewat kepingen-kepingen cerita lama yang akhirnya saling bertemu. Semua bermula dari obrolan larut malam di pos ronda. Malam itu bau anyir kembali tercium. Lebih pekat dari biasanya. Angin membawa aroma itu sampai ke hidung para lelaki yang sedang duduk diam, menunggu jam berganti. Tidak ada yang langsung bicara. Mereka saling pandang, seolah sama-sama tahu bahwa malam itu bukan malam biasa. Baunya kok kayak dulu, gumam seorang lelaki tua akhirnya. Dulu kapan? Tanya yang lain. Setinggal ragu lelaki tua itu menghembuskan napas panjang. Waktu aku masih kecil, ada warung juga. Larisnya kebangetan. Terus ada anak yang hilang. Kalimat itu jatuh berat. Tidak ada yang langsung menimpali. Tapi sejak saat itu, pintu cerita yang lama tertutup mulai terbuka kembali. Satu persatu warga tua mulai mengingat tentang pesugihan lama yang dulu pernah ada di daerah itu. Tentang cara mencari rezeki dengan penjaga. Tentang perjanjian yang tidak tertulis. Tapi selalu sama isinya. Kekayaan ditukar dengan sesuatu yang paling dekat. Kalau yang dikasih itu darah orang rumah. Lanjut lelaki tua itu pelan. Rezekinya cepet, tapi mintanya rutin. Kata rutin membuat beberapa orang menelan ludah. Karena semua yang mereka lihat selama ini ramainya warung, bau anyir di malam tertentu, aktivitas gudang. Hilangnya anak tiri tiba-tiba terasa tersusun rapi seperti potongan puzzle. Seorang pedagang yang sejak awal merasa tidak enak ikut bicara. Makanya ayamnya selalu habis sebelum maghrib. Iya, jawab yang tua. Karena maghrib itu batasnya, cerita pun mengalir tanpa ada yang berniat menghentikan. Mereka bicara tentang ritual yang biasanya dilakukan malam hari. Setelah rezeki hari itu dihitung. Tentang kemenyan, darah, dan panggilan yang tidak boleh salah sebut. Tentang anak tiri yang dianggap paling ringan untuk dijadikan tumbal karena tidak membawa garis darah utama. Tapi masih satu atap. Anak tiri itu bukan kebetulan, kata seseorang lirih. Dari awal, memang disiapin. Kalimat itu membuat udara terasa lebih dingin. Warga mulai mengingat kembali gerak-gerik Bunda Lucy. Cara ia selalu tenang saat ayam habis. Cara ia tak pernah panik soal modal. Cara wajahnya justru paling cerah setelah malam-malam tertentu. Dan yang paling menyesakan, caranya menyebut anak itu pergi tanpa emosi apapun. Kalau cuma pergi, ujar seorang ibu yang ikut mendengar dari kejauhan. Harusnya ada sedihnya. Kesimpulan itu tidak pernah diucapkan terang-terangan. Tidak ada yang berani menunjuk dan berkata, ini pesugihan, tapi di kepala masing-masing. Kata itu sudah terbentuk dengan jelas. Terbongkarnya ritual itu juga dipertegas oleh satu kejadian kecil yang luput dari perhatian banyak orang.
Seorang warga pernah melihat sisa bekas di gudang belakang saat pintunya terbuka tidak sengaja. Garis-garis hitam di lantai, bekas cairan yang sudah lama mengering, dan bau anyir yang tak hilang meski disiram berkali-kali. Itu bukan darah ayam, katanya dengan suara bergetar. Aku potong ayam tiap hari. Bau darahnya beda. Sejak malam itu, cerita tentang Bunda Lucy berubah nada. Jika dulu namanya disebut dengan kagum atau penasaran, kini disebut dengan hati-hati. Bahkan ada yang memilih tidak menyebut sama sekali. Cukup dengan kalimat, warung itu. Tidak ada warga yang berani menegur. Tidak ada yang melapor. Karena semua tahu, berurusan dengan hal semacam itu bukan cuma soal manusia. Ada sesuatu lain yang ikut terlibat. Sesuatu yang sudah diberi makan. Kalau sudah sampai ngasih anak, kata lelaki tua itu menutup cerita. Artinya perjanjiannya sudah jauh. Malam itu berakhir tanpa kesimpulan resmi. Tapi sejak saat itu, tak ada lagi warga yang banner-banner menganggap rezeki Bunda Lucy sebagai keberuntungan biasa. Ritual pesugihan itu mungkin tidak pernah diakui, tidak pernah tertulis, tidak pernah dibuktikan secara hukum. Namun di jagat demit, orang-orang percaya kebenaran tidak selalu butuh pengakuan. Cukup dengan tanda-tanda yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Dan sejak anak tiri itu menghilang, semua tanda mengarah ke satu hal. Pesugihan itu bukan lagi dugaan. Ia telah berjalan, dan ia telah dibayar. Kejatuhan itu tidak datang dengan ledakan. Tidak ada keributan. Tidak ada polisi. Tidak ada garis kuning atau kerumunan orang penasaran. Justru itulah yang membuatnya terasa ganjil. Semuanya terjadi pelan, rapi, dan nyaris tanpa suara. Seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja merapikan. Semuanya agar tampak wajar di mata orang-orang. Awalnya hanya soal kesehatan. Bunda Lucy mulai sering terlihat duduk. Bukan karena capek biasa, tapi karena kakinya gemetar kalau berdiri terlalu lama. Wajahnya yang dulu segar kini tampak pucat, dengan lingkar hitam di bawah mata. Senyumnya masih ada, tapi seperti dipaksakan. Datang sedikit terlambat dari biasanya. Masuk angin, katanya. Setiap kali ada yang bertanya, kurang istirahat. Kalimat itu terdengar masuk akal. Orang sukses sering sakit karena kecapekan. Begitu kata warga. Tidak ada yang curiga. Belum. Namun sakitnya tidak benar-benar sembuh. Ia datang dan pergi. Lalu datang lagi dengan bentuk yang berbeda. Kadang pusing berat. Kadang muntah tanpa sebab. Kadang duduk diam bergamja menatap panggangan yang belum dinyalakan. Seolah lupa apa yang harus ia lakukan. Warung masih buka. Ayam masih dibakar. Antrean masih ada. Tapi ritmenya mulai berubah. Ada hari-hari ketika ayam tidak habis sebelum maghrib. Tidak banyak. Hanya 1-2 ekor tersisa. Hal kecil yang dulu mustahil. Kayaknya udah gak seramai dulu. Bisik seseorang. Mungkin lagi sepi aja. Bunda Lucy tetap berusaha terlihat normal. Ia masih memberi senyum. Masih menyapa pelanggan lama. Masih bilang alhamdulillah setiap kali uang diterima. Tapi orang-orang yang peka bisa melihat kegelisahan di balik matanya. Tatapan yang sering melayang ke arah gudang belakang. Tatapan orang yang seperti sedang menunggu sesuatu. Atau takut sesuatu datang. Malam hari, teriakan mulai terdengar. Tidak setiap malam. Cedak, kadang hanya seperti orang mengigau. Memanggil satu nama yang tidak pernah disebut saat siang. Suara itu cepat berhenti. Tapi cukup untuk membuat tetangga terbangun dan saling menatap dalam gelap. Itu Bunda Lucy? Iya. Kayaknya, keesokan paginya, ia kembali membuka warung seperti biasa. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf, dan warga pun memilih diam. Karena semua tahu, ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih aman disimpan sendiri. Lalu kejatuhan itu merambah ke hal lain. Uang. Bukan berarti ia langsung miskin. Tidak. Justru sebaliknya. Ia masih punya cukup. Masih terlihat berada. Tapi, uang itu seperti kehilangan fungsinya. Setiap kali digunakan, selalu ada saja masalah. Motor rusak, peralatan warung cepat rusak. Pengeluaran datang bertubi-tubi. Seperti lubang kecil yang tak terlihat tapi terus menggerogoti. Rezeki itu kadang naik, kadang turun, kata seseorang mencoba menenangkan. Iya, sahut yang lain. Yang penting usahanya jalan. Namun usaha itu tak lagi terasa ringan. Bunda Lucy mulai sering salah hitung. Salah pesan ayam. Salah kembalian. Kesalahan-kesalahan kecil yang dulu tak pernah terjadi. Ia jadi mudah marah pada dirinya sendiri, tapi tetap menahan emosi di depan orang lain. Yang paling mencolok adalah caranya menutup semua itu. Tidak ada cerita keluar. Tidak ada curhat.
Tidak ada tanda minta tolong. Semuanya ditutup rapi. Seolah ia ingin dunia melihat bahwa ia masih baik-baik saja. Gudang belakang pun berubah. Pintu itu kini selalu terkunci, tidak pernah terbuka. Bahkan saat siang, bau anyir masih sesekali tercium. Tapi tidak lagi sekuat dulu. Seperti sisa-sisa sesuatu yang mulai ditinggalkan. Tapi belum sepenuhnya pergi. Seorang warga tua pernah berkata pelan, kalau yang dipanggil sudah kenyang, biasanya tinggal nagih. Kalimat itu beredar tanpa nama, tanpa arah. Tapi semua orang yang mendengarnya tahu siapa yang dimaksud. Suatu hari, warung tutup lebih awal, tanpa pengumuman. Besoknya buka lagi, lalu tutup lagi di hari lain. Tidak teratur. Pelanggan mulai bingung. Beberapa memilih mencari tempat lain. Tidak ada drama. Hanya pergeseran kecil yang pelan-pelan menggerus. Bunda Lucy terlihat semakin sering sendirian. Duduk di depan warung saat sore. Menatap jalan yang mulai sepi. Tangannya sering meremas kain celemek. Seperti sedang menahan sesuatu di dalam dada. Capek ya bun? Tanya seorang pelanggan lama. Ya, jawabnya jujur kali ini. Capek banget. Tidak ada kelanjutan kalimat. Tidak ada penjelasan. Kejatuhan itu tidak pernah diumumkan sebagai kejatuhan. Tidak ada momen klimaks yang bisa dijadikan penutup cerita. Semuanya dibuat tampak wajar, manusiawi, masuk akal. Seolah hidup memang sedang tidak ramah. Tapi warga tahu, mereka bisa merasakannya. Ada sesuatu yang telah selesai. Ada perjanjian yang mulai menuntut lebih dari yang bisa dibayar. Dan Bunda Lucy, dengan segala caranya, berusaha menutup semuanya agar tetap terlihat normal. Karena di jagat demit, kejatuhan yang paling menakutkan bukan yang disaksikan banyak orang, melainkan yang disembunyikan rapat-rapat. Sampai pelakunya sendiri tak tahu lagi mana awal dan mana akhir. Warung itu masih ada sampai sekarang. Bangunannya berdiri seperti biasa, menempel di pinggir jalan yang tak pernah benar-benar sepi. Catnya memang sudah memudar. Beberapa bagian terlihat tua, tapi papan kecil bertuliskan ayam bakar masih tergantung di tempatnya. Asap masih kadang mengepul, bara masih kadang menyala. Dari jauh, tak ada yang tampak aneh. Orang yang lewat mungkin hanya melihatnya sebagai satu dari sekian banyak warung makan di Cirebon. Tidak ada tanda peringatan, tidak ada cerita tertulis, tidak ada bekas tragedi yang mencolok. Seolah semua yang pernah terjadi di sana sudah disapu bersih oleh waktu. Namun warga lama tahu, tempat itu tidak pernah benar-benar kosong. Nama Bunda Lucy kini jarang disebut. Kalaupun disebut, nadanya pelan, setengah berbisik. Seperti takut ada yang mendengar selain manusia. Tidak ada yang tahu pasti kemana ia sekarang. Ada yang bilang pindah. Ada yang bilang sakit menahun. Ada pula yang yakin ia masih ada. Hanya memilih menghilang dari keramaian. Yang jelas, tidak ada yang berani bertanya langsung. Warung itu sempat berganti tangan. Sempat tutup beberapa waktu, lalu buka lagi dengan wajah berbeda. Menu sama, ayam bakar masih dijual. Rasanya biasa saja, tidak lagi bikin orang rela antre. Tidak lagi habis sebelum maghrib. Tidak ada yang nagih. Tidak ada yang terasa menarik. Sekarang rasanya biasa, kata seorang pembeli. Iya, jawab yang lain, kayak warung ayam bakar lain. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi warga lama, justru disitulah letak jawabannya. Tak ada lagi bau anyir yang kuat. Tak ada lagi lampu menyala sampai tengah malam. Gudang belakang terkunci permanen. Bahkan ada yang bilang sudah dikosongkan. Tapi meski semua tanda itu hilang, perasaan ganjil tetap tertinggal. Seperti bekas luka yang sudah sembuh tapi masih terasa nyeri kalau disentuh. Anak tiri itu tidak pernah kembali. Tidak ada kabar. Tidak ada cerita lanjutan. Namanya tidak pernah muncul. Karena sejak awal, memang tak ada yang benar-benar mengenalnya. Ia hidup dan hilang hanya sebagai sosok dalam ingatan, dalam rasa bersalah yang tak pernah diucapkan. Sesekali, saat malam sangat sunyi, ada warga yang mengaku mendengar suara langkah kecil di belakang warung. Ada juga yang bermimpi didatangi anak perempuan yang hanya menatap, tanpa bicara. Tapi cerita-cerita itu tidak pernah dibesar-besarkan. Semua orang sepakat untuk menyimpannya sendiri. Udahlah, kata seorang warga tua, yang lewat, biar lewat. Di Cirebon, orang percaya, tidak semua kebenaran perlu dibuka sampai terang. Ada cerita yang cukup dijadikan pelajaran, bukan tontonan. Dan kisah warung ayam bakar itu sudah masuk ke dalam jenis cerita seperti itu. Kini, kalau ada orang baru bertanya tentang warung itu, warga lama hanya menjawab singkat, oh, itu warung lama. Tidak lebih. Tidak ada imbel-imbel kisah sukses. Tidak ada cerita mistis yang disajikan terbuka.
Tapi ketika malam turun dan angin membawa sisa bau bakaran, nama Bunda Lucy kadang muncul lagi di benak mereka. Bukan sebagai penjual, bukan sebagai orang kaya, melainkan sebagai pengingat bahwa ada harga yang tak selalu bisa dibayar dengan uang. Warung itu masih buka, ayam masih dibakar. Orang masih makan dan pulang dengan perut kenyang. Tapi di balik semua yang terlihat normal, ada satu kesepakatan tak tertulis di antara warga. Jangan terlalu memuja rezeki yang datang terlalu cepat. Dan jangan pernah bertanya terlalu dalam tentang apa yang pernah terjadi di sana. Karena di jagat demit, yang benar-benar hilang bukanlah bangunan atau usaha. Yang hilang adalah nama yang dulu dielu-elukan, kini tinggal bisik. Dan bisikan itu cukup untuk mengingatkan bahwa tidak semua keberhasilan datang tanpa bayaran. Dan tidak semua bayaran bisa diceritakan kembali.